أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. Dan di sini maf'ulun bih berarti mansub. Maka di sini menjadi dengan ya. Wa taral mujrimina yauma idzin. Maka yauma di sini dzarf zaman. Yang mana dia mansub muta'alliq dengan fi'lun madhi tara. Maka dzarf sibul jumlah harus dia itu muta'alliq dengan fi'il yang sebelumnya tara. Dan yauma id di sini id barakallahu fikum dengan tanwin, maka id juga dzarf mabni ala sukun fi mahalli jar mudhafun ilaih. Maka yauma mudhaf wa id mudhafun ilaih. Dan tanwin intabihu di sini idzin tanwin di sini ada i'rabnya. Maka tanwin dinamakan dengan tanwin iwab. Dia tanwin tetapi iwab, menggantikan dari jumlah yang mahdhufah. Maka tanwin di sini saja dia mengganti dari jumlah, bisa fi'il wa fa'il yang mahdhufah, yang dihilangkan. Maka bagaimana takdirnya idzin di sini? Yauma idzin. Maka tanwin di sini maknanya bisa kita berikan makna idh waqafu Allah, karena sesuai dengan ayat wa barazu lillahi jami'an di ayat sebelumnya. Maka idh wuqifu Allah au idh wuqifu 'alan nar hakada takdiruhu. Maka jumlah lihat di sini idh wuqifu 'ala Allah, di saat mereka diberdirikan, dihadapkan kepada Allah, muqarranina fil asfad. Maka jumlah idh wuqifu 'ala Allah au idh wuqifu 'alan nar dihapus, diganti dengan tanwin di bawah idin. Maka ini dinamakan tanwin al-iwab. Dia tanwin yang menggantikan jumlah yang panjang fi'il wa fa'il dengan tanwin saja. Maka takdirnya apa tadi? Yauma idzin, yauma id wuqifu 'ala Allah au wuqifu 'alan nar. Maka wuqifu 'alan nar jumlah yang panjang diganti dengan tanwin. Maka ini dinamakan dengan at-tanwin iwab, yang mana dia mengganti dari jumlah diganti menjadi tanwin. Wa taral mujrimina yauma idzin muqarranina. Maka muqarranin dia i'rabnya di sini adalah hal mansub, keadaan, condition. Menjelaskan condition keadaan untuk siapa? Untuk al-mujrimin. Wa taral mujrimina yauma idzin. Dalam keadaan bagaimana? Muqarranin. Hal, condition, keadaan mereka muqarranin, terbelenggu. Maka muqarranin hal mansub wa alamatu nasbihi al-ya. Kenapa lihat di sini dia? Karena jam'u mudzakkar as-salim. Maka alamatu nasbihi al-ya. Fil asfad fi harfi jar. Al-asfad ismun majrurun bil fi, atau jar wa majrur yang muta'alliq dengan muqarranin. Maka di sini
i'rab yang bisa kita berikan dari ayat ini. Wa taral mujrimina yauma idzim muqarranina fil asfad, itulah i'rabnya. Maka setelah kita mengi'rab, kita bisa menerjemahkan dengan baik dan benar. Maka bagaimana seseorang tulabul ilm bisa menerjemahkan lughah Arabiyah dengan baik dan benar? Mengetahui i'rabnya. Karena di saat mengetahui i'rab, dia akan menerjemahkan dengan baik dan benar. Maka di sini contohnya, wa taral mujrimina. Maka tara fi'lun mudhari', ada fa'il di situ takdiruhu anta. Maka kamu nanti kelak. Kenapa kita katakan nanti kelak? Karena fi'lun mudhari'. Maka kamu nanti kelak akan melihat tara. Kita terjemahkan akan karena fi'lun mudhari'. Bukan telah, akan melihat al-mujrimin, orang-orang yang durjana, orang-orang yang durhaka kepada Allah, baik musyrikin wal kufar wal munafikin. Maka kalian kelak pasti akan melihat orang-orang yang pendosa yauma idzin. Di sini pun butuh terjemah yang baik dan benar dari i'rab yauma idzin. Maka pada hari itu, di saat, tanwin di sini kita artikan di saat apa? Id wuqifu 'alan nar misalnya. Id wuqifu 'ala Allah, di saat mereka dihadapkan di hadapan Allah. Muqarranina tadi hal, berarti kita artikan dalam keadaan, in the condition, dalam keadaan muqarranin, terbelenggu tangan-tangan mereka bil asfad. Maka asfad di sini adalah alat-alat untuk membelenggu mereka. Kalau yang biasa dipakai para polisi misalnya borgol, maka seperti itu. Dan di sana wallahu alam apakah dari api neraka, yang jelas mereka terbelenggu, dalam keadaan terbelenggu fil asfad, dari tempat-tempat belenggu-belenggu mereka. Maka ini dari segi penterjemahan yang disesuaikan dengan i'rab. Dan sekarang kita masuk, sempurnakan, selesaikan ayat ini dengan tafsir as-salaf. Dan tafsir as-salaf seperti biasa kita memberikan tafsir dengan sanad, dan kita beritahukan ini yang bisa diambil karena sahih dan ini yang tidak diambil karena dhaif. Maka tafsirus salaf semuanya kembali kepada makna muqarranina fil asfad. Adapun taral mujrimina ma'ruf, kalian ataupun kamu akan melihat orang-orang mujrim, orang-orang yang jahat, kufur, musyrik, munafik, dalam keadaan terbelenggu. Maka yang ditafsir oleh para ulama kebanyakan kalimat yauma idzin muqarranina fil asfad. Maka telah datang tafsir dari ucapan Allah muqarranina fil asfad dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Berkata Ibnu Zaid, mukhtasarnya dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, makna muqarranina fil asfad sufidat fiha aidihim wa arjulihim wa riqabihim wal asfad al aghlal. Maka akan dibelenggu, kata Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam di tafsirnya dari salaf, akan dibelenggu tangan-tangan mereka beserta dengan kaki-kaki mereka beserta dengan leher-leher mereka. Fil asfad, tempat pembelengguan. Maka diikat, ditempelkan kepada al-aghlal, tempat-tempat pembelengguan. Maka asar ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Yunus an Ibni Wahbin
an Abdurrahman ibni Zaid ibni Aslam. Maka Yunus di sini adalah Yunus gurunya Imam At-Tabari, Yunus ibnu Abdul A'la, yang mana dia adalah rawi yang thiqah, dan dia al-Misri as-Sadafi dari Mesir. Dan gurunya Ibnu Wahab adalah Abdullah ibnu Wahab al-Misri dari Mesir juga, imam muhaddis. Dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam adalah anak dari Zaid ibnu Aslam, seorang tabi'i. Zaid ibnu Aslam yang masyhur dengan ilmu dan tafsir. Maka diambil oleh anaknya Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam ilmu dari bapaknya tentang tafsir ini, jadi lebih terkenal, dipopulerkan oleh anaknya Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Maka dia seorang mufassir kabir di zamannya, di zaman tabi'i mutawassit. Maka athar ini sahih, datang dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam yang diinginkan dari muqarranina fil asfad, bahwa mereka itu terbelenggu di tempat pembelengguan, baik tiang-tiang ataupun apa saja yang jelas mereka diikat, dan ikatannya itu dijadikan ke tiang, wallahu a'lam, atau bagaimana, yang jelas keadaan mereka terikat. Dan bahkan telah datang dari Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas rahimahullah, muqarranina fil asfad ay fil withaq, mereka terikat dan terbelenggu kepada withaq. Namun athar ini tidak sahih. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Al-Muthanna, haddatsani Abdullah bin Shalih an Muawiyah an Ali an Ibni Abbas. Maka sanad ini dhaif karena dua rawi. Pertama Ali ibnu Abi Thalhah, meskipun dia rawi yang thiqah,